Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Jemaat Tuhan pada hari ini? Saya percaya bahwa Jemaat Tuhan ada dalam keadaan sehat dan dalam naungan Tuhan. Mari Jemaat Tuhan, kita siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Pagi hari ini kami siap melompat, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena begitu dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia.
Tuhanku. Yesus Tuhanku. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Kita berjumpa lagi dalam pelayanan firman Tuhan pada saat Minggu pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, saya tetap sehat. Tidak apa-apa. Memang kita rasanya sudah lama sekali kita tidak jumpa. Yang jelas 2 minggu berturut-turut saya tidak muncul di pelayanan. Oleh karena mulai dari tanggal 1, tanggal 2, itu badan saya kurang enak. Dan sebenarnya bisa berkhotbah tanggal 3, tetapi saya berpikir nanti kalau ada apa-apa kasihan jemaat. Oleh karena itu saya lebih baik tidak ke gereja. Dan diharapkan supaya hari Senin kami keluarga semua semua periksa, ya, dan kedapatan kami memang positif. Namun saya sampai hari ini tidak merasa apa-apa. Jadi tetap sehat, makan tidak berubah. Ya, panas hangat itu hanya kurang lebih 2-3 hari. Kepala pening, dan setelah itu mulai tanggal 4 sampai sekarang tidak rasa apapun. Sehat, makan baik dan tidur baik dan tidak apa-apa. Puji Tuhan, sehingga hari ini saya jumpa dengan Bapak Ibu dalam pelayanan firman Allah ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, di dalam anugerah dan rahmat Tuhan, dalam berkat-berkat Allah. Nah, mari kita masuk pada firman Tuhan yang terdapat dengan sebuah tema. Saya berikan penolong yang lain. Tema kita hari ini adalah tentang penolong yang lain. Nah, apa maksudnya dengan penolong yang lain? Tidak ada firman Allah menjelaskan tentang hal yang lain. Tentang penolong yang lain adalah penolong yang diutus oleh Bapa Surgawi untuk orang-orang percaya agar supaya tetap menyertai kita, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 5 tahun, tetapi penolong yang dikirim oleh Bapa ini selama-lamanya. Dia tetap beserta dengan kita. Nah, bukan hanya beserta saja, tetapi justru dia akan tinggal di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mari kita baca Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan demikian firman Allah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, penolong yang lain itu tidak lain adalah Roh Kudus yang dimaksud oleh firman Allah. Roh Kudus itu adalah penolong yang lain yang diutus oleh Bapa Surgawi untuk menyertai semua orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, penolong yang lain ini menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Kalau Dia hanya menyertai kita hanya 2-3 tahun, memang kita perlu gelisah. Setelah itu bagaimana? Tetapi penolong yang lain ini, yaitu Roh kebenaran, Dia menyertai kita, kata firman Allah, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, dan penolong yang lain ini
bukan hanya dekat dengan kita, bukan cuma menyertai kita, tetapi penolong yang lain ini, firman Allah berkata, Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi penolong ini ada di dalam kita, ditempatkan oleh Allah, bukan di luar. Tetapi penolong yang lainnya itu Roh Kudus, Roh kebenaran, itu ditempatkan oleh Allah di dalam. Di dalam Bapak Ibu, di dalam diri saya, di dalam diri semua orang percaya. Nah, kapan penolong yang lain itu menyertai kita? Kapan penolong yang lain itu diam di dalam kita? Firman Allah berkata, sejak ketuangan Roh Kudus, peristiwa dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4 menceritakan bagaimana 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, lalu mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mulai sejak hari itulah, maka penolong itu diam di dalam kita. Mulai sejak itulah penolong yang lain yang diutus oleh Bapa Surgawi itu menyertai jalan hidup kita. Dia tidak tinggal di luar, tetapi dia ditempatkan oleh Bapa Surgawi menyertai kita dan diam di dalam kita. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau dia hanya beserta kita, dia hanya dekat di kita, suatu waktu mungkin bisa menjauh. Tetapi dia ditaruh oleh Bapa ada di dalam kita. Sehingga kemanapun kita pergi, dia selalu ada beserta dengan kita. Dia selalu memimpin langkah-langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, saya baca demikian firman Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang menutupi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, seperti nyala api yang berterbang dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kalau Anda bertanya kapan penolong itu menyertai kita, firman Allah menjawab bahwa sejak ketuangan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu kurang lebih, di loteng di Yerusalem, Roh Kudus turun dan 120 orang pertama kali di loteng semuanya penuh Roh Kudus. Dan sejak itulah penolong yang lain itu beserta dengan kita, bahkan diam di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, karena itu kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mengapa? Sebab penolong itu sudah ada pada kita. Penolong itu sudah beserta dengan kita. Dan saudara mau tahu sehebat apa penolong yang diberikan oleh Bapa kepada kita? Di dalam firman Allah, saya baca pada kita sekalian. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, jelas sekali firman Allah berkata bahwa roh yang diam di dalam kamu yang diberikan oleh Bapa kepada kita sebagai penolong untuk menyertai langkah hidup kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
Jadi kalau roh yang dalam kita lebih besar, kenapa kita mesti gentar menghadapi dunia ini? Padahal dia yang dalam dunia ini kecil. Hanya seringkali kita dibayangi dengan ketakutan. Karena apa-apa yang kita lihat. Seperti pada zaman bangsa Israel. 12 pengintai dikirim untuk mengintai Yeriko. Mereka melihat, waduh, orang-orang yang menjaga benteng kota itu raksasa-raksasa. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Lalu mereka begitu ketakutan. Dan mereka melapor kepada Musa. Kita tidak bisa masuk ke negeri itu. Karena di sana orangnya makan orang. Penduduknya makan orang. Dan yang menjaga benteng kota itu raksasa-raksasa. Kita kelihatan seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb, firman Allah berkata mereka penuh dengan roh Allah. Maka mereka berkata, tidak. Kita akan telan mereka habis. Saudara lihat. Berbeda. Orang yang yakin dengan roh Allah ada di dalam hidupnya. Dan orang yang tidak percaya roh Allah besertanya. Berbeda tanggapan. Saudara Bapak Ibu sekalian. Firman Allah berkata. Roh yang diam di dalam kita itu lebih besar dari apa yang dalam dunia. Tetapi seringkali kita melihat masalah di depan kita terlalu besar. Seringkali kita melihat masalah di depan kita itu seperti raksasa-raksasa. Sehingga kita ketakutan. Kita tidak percaya bahwa roh Allah ada di dalam kita itu lebih besar daripada raksasa-raksasa yang kita lihat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Oleh karena itulah, maka semua orang percaya saatnya sekarang harus menerima Roh Kudus. Semua orang percaya saatnya sekarang menerima Roh Kudus. Karena tidak ada penolong yang lain. Penolong yang diberikan itu hanya Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Di tengah-tengah menghadapi situasi saat ini, di mana dunia digemparkan oleh virus corona, di mana-mana bertumbangan jiwa-jiwa meninggal dunia. Saudara, ini sangat mengerikan. Lalu kita bingung cari penolong, padahal penolong itu ada di dalam kita. Padahal penolong itu sudah dikirim oleh Bapa kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia beserta dengan kita. Tetapi apakah kita sadar? Apakah kita meyakininya? Apakah kita percaya bahwa dia ada di dalam kita? Apakah kita yakin bahwa dia lebih besar dari masalah-masalah yang kita lihat saat-saat ini? Dia lebih besar daripada serangan virus corona yang terus meminta korban demi korban. Hari ke hari, bahkan jam, bahkan menit ke menit, korban berjatuhan. Karena itu dari tempat ini saya himbaukan, hai semua umat Allah, terimalah Roh Kudus. Ini penolong yang lain. Hanya Roh Kuduslah yang bisa menjaga, membentengi, melindungi kita, meluputkan kita. Ketika kami sekeluarga PCR di rumah sakit mitra keluarga, maka kami dinyatakan positif. Saya nggak rasa apa-apa. Saya biasa aja. Tetapi Ibu Gembala agak berat. Yoel apalagi. Wah, saya itu deg-degan Bapak Ibu. Saya tungguin mereka. Saudaraku, kita mencari kamar mulai menunggu jam 9 pagi. Sampai
ada 5:30 baru dapat kamar. Yoel masuk kamar. Saudaraku, 3 selang langsung dipasang. Napasnya berat. Langsung oksigen. Saya itu jantung kayak mau copot, Bapak Ibu. Waduh, bagaimana? Dia sudah susah menarik napas. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Hari pertama lewat. Hari kedua. Dia rasanya, dia bilang waktu saya telepon, "Pak, gerak sedikit aja, saya cari napas susah." Saudara, pada waktu itu saya berdoa. Saya berbahasa roh. Saya penuh Roh Kudus. Menyembah Allah. Saudara-saudara, terus tiba-tiba ada pengilhaman dari Tuhan. Yoel suruh penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Setelah itu saya langsung ambil telepon. Saya bel Yoel. Yoel, penuh Roh Kudus, berkarunia lidah, berbahasa roh. Demikian juga Mama, suruh penuh Roh Kudus. Wah, saya dengar dari telepon, Yoel langsung berkarunia lidah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada penolong yang lain. Saudaraku, di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya sebagai ayah, keadaannya udah begitu rupa. Saya sudah deg-degan, Bapak Ibu sekalian, terus terang saja. Bukan persoalan karena tidak percaya kepada Tuhan. Bukan karena tidak beriman. Tapi saya melihat keadaan yang di depan mata. Begitu mengerikan. Begitu Tuhan beritahu bahasa roh. Langsung berbahasa roh. Yoel berbahasa roh. Saya dengar dari telepon berbahasa roh. Saudara, lalu Ibu Gembala bahasa roh saya bilang. Lalu saya di kamar berbahasa roh terus. Saudaraku, semalam itu saya berdoa sampai pagi. Terus penuh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hebat Tuhan itu. Saudara tahu, besoknya saya tanya, "Bagaimana Yoel?" "Waduh, napas saya enak Pak. Sekarang lega." "Tapi bagaimana itu oksigennya?" "Oh belum lepas. Cuma dari 4 liter diturunkan jadi 2 liter. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Firman Allah berkata penolong yang lain itu ada di dalam kita. Seringkali kita bingung kemana-mana. Cari pertolongan. Kita tidak memanfaatkan pertolongan yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya melihat masalah seperti pengintai-pengintai Israel di Yeriko. Waduh, raksasa-raksasa. Kita hanya seperti belalang. Sehingga mereka tidak punya gairah. Mereka patah semangat, mereka kecewa, mereka putus asa. Tetapi Yosua dan Kaleb yang penuh dengan roh Allah, mereka semangat. Mereka katakan, kita telan habis mereka. Karena kalau Tuhan yang menghantar kita masuk, mereka tidak akan bisa apa-apa. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Sementara Tuhan menyertai kita. Saudara, sekarang penolong itu bukan hanya menyertai, tetapi dia diam di dalam kita. Menyertai kita bukan dari luar, tetapi dia menyertai kita diam di dalam kita. Dan dia lebih besar dari apa yang ada dalam dunia. Kalau kita melihat masalah kita raksasa, dia lebih besar dari raksasa. Dia ada di dalam saudara. Dia ada di dalam kita. Jangan takut, jangan gentar. Hadapi virus corona ini dengan urapan kuasa roh Allah. Barang tentu kita mentaati protokol kesehatan. Karena itu anjuran pemerintah. Kita mesti bergerak bersama dengan pemerintah. Karena pemerintah itu pun ditetapkan oleh Allah. Karena itu wajib kita mentaati aturan-aturan pemerintah. Rajin mencuci tangan. Jangan terus berkerumun. Saudara-saudara pakai masker kemanapun pergi. Dan saya ingatkan kita
Bapak Ibu sekalian, hindarkan makan di rumah-rumah makan, tempat-tempat ramai. Kenapa? Karena di situ tempat penularan yang paling besar. Karena semua orang makan mesti lepas masker. Anda bisa membayangkan kalau mereka yang makan di situ ada yang tertular, ada yang membawa kuman virus corona. Lalu dia makan, saudara-saudara, dan itu akan dibawa oleh udara. Dan siapa yang menghirupnya akan terpapar. Karena itu untuk sementara himbauan saya, lebih baik kita beli makan di rumah. Jangan makan di rumah makan, di tempat keramaian di mana banyak orang makan di situ. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan saya berdoa, Tuhan tolong Yoel Tuhan. Bahasa roh. Lalu saya terus katakan, Yoel terus berbahasa roh. Dan saudara, besoknya lagi, ternyata lepas oksigen. So, dilepas oksigennya. Lalu mereka diswab lagi. Dan hasilnya Yoel negatif. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Itu sebabnya saya sebagai gembala sidang menganjurkan kepada semua umat Tuhan, terlebih khusus kepada mereka sebagai jemaat gereja penyebaran Injil Elusai. Kemanapun Anda pergi, tetap penuh Roh Kudus. Berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Saya yakin Anda akan dilindungi oleh Tuhan. Saya sekeluarga diberi pengalaman oleh Allah. Saya bersama dengan anak saya, Yohana, Edi, dan Timothy, cucu saya. Di satu tempat, saudara, saya tidak apa-apa. Sampai hari ini saya berkhotbah, saya sehat. Tuhan yang melihat keadaan saya. Bukan diada-ada. Saya waktu dipoto, suster bilang, Bapak merasa bagaimana? Saya tidak rasa apa-apa, sus. Saya jawab. Dia tanya, masa enggak rasa apa-apa, Pak? Loh, saya enggak rasa apa-apa. Enggak, Bapak ngomong aja. Masa enggak rasa apa-apa? Loh, jadi menurut suster, saya ini kenapa? Saya balik bertanya akhirnya. Dia bilang, oh, enggak. Iya, Bapak silakan keluar, sudah selesai. Saudara, saya terus ingin tahu kenapa sih. Terus saya dipoto lagi yang kedua. Sama saya terus ditanya. Bapak rasa apa? Enggak. Rasa pusing? Enggak. Rasa batuk? Enggak. Rasa pilek? Enggak, saya bilang. Panas? Enggak juga. Masa sih, Pak? Loh, jadi saya menurut suster bagaimana? Itu yang kedua, saudaraku. Oh ya Pak, dia agak senyum-senyum, dia udah Bapak keluar aja. Lalu saya ingin tahu, saudara, apa sih, kenapa keadaan saya ini, kenapa? Karena saya tidak rasa apa-apa, tapi ini petugas kesehatan meragukan kesehatan saya. Lalu saya saking kepingin tahunya, tanyalah sama dokter Ricky. Brur, saya bilang, Om ini minta tahu, saya ini sebenarnya ada apa? Baru beliau karena dokter jelaskan. Oh, foto Om itu ada flare. Lalu Om itu kekurangan zat besi. Dan Om ini kurang HB-nya juga turun jauh. Om nggak pusing? Enggak. Om nggak lemes? Enggak. Ya puji Tuhan aja Om, kata dia. Karena dia anak Tuhan ya, dengan semangat toh. Ah ini
Tuhan yang bekerja. Saudara, sampai hari ini saya merasa nggak apa-apa. Benar-benar nggak apa-apa. Jadi saudaraku, tapi saya katakan kita terus penuh Roh Kudus. Jadi saya percaya bahwa ada kekuatan Allah di dalam diri saya ini sehingga membuat walaupun secara medis tubuh saya itu seharusnya ada gangguan, tetapi saudaraku lihat saya sehat. Saya tidak apa-apa. Saudara Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya saya katakan penuh Roh Kudus. Jangan takut. Apalagi menghadapi virus ini kalau saudara terkena virus dan positif. Jangan langsung stres. Jangan langsung putus asa. Jangan langsung sedih. Tapi saudaraku, bangkitkan gairah iman saudara. Semangati hidup saudara. Tetap bersukacita. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Lagi kukatakan, bersukacitalah. Firman Allah dalam Perjanjian Lama, sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatanku. Bapak Ibu saudara sekalian, bersukacitalah. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang membawa kita agar terus bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, semua orang percaya penuh Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Ini waktunya. Ya. Karena dialah penolong satu-satunya. Kemungkinan di depan masih ada hal-hal yang lebih sulit dari yang kita hadapi hari ini. Mungkin masih ada virus-virus yang lebih berbahaya. Saudara, mau berlindung kemana? Berlindung kepada Tuhan. Terima Roh Kudus. Bapa tidak salah memberikan penolong kepada kita. Karena dia lebih tahu akan ada hal-hal yang besar akan terjadi. Kesulitan-kesulitan besar yang sukar ditangani oleh manusia. Dan itu butuh penolong. Dan gereja Tuhan, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, sudah diberi penolong oleh Bapa Surgawi. Dia lebih besar dari semua hal dalam dunia ini. Oleh karena itu, kalau ada masalah jangan putus asa. Jangan patah semangat. Jangan kecewa. Tetapi penuh Roh Kudus. Berbahasa roh. Supaya saudara dibangkitkan. Supaya saudara diberi kekuatan. Supaya saudara diberi semangat. Karena Tuhan berkata kepada Yesua, ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, Tuhan hanya berpesan kepada Yesua, jangan kecut dan tawar hati. Itu saja pesan oleh Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Itu sebabnya begitu Yesua masuk tanah perjanjian, dia tetap di dalam semangat yang tinggi. Dia rebut semua daerah yang dijanjikan oleh Allah. Mari, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan kasih. Saya ingatkan terakhir, ada satu hal yang perlu kita hindari. Apa itu? Karena hal ini yang punya potensi untuk memisahkan kita dari Allah. Apa itu? Itu adalah kejahatan dan dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Bukan karena tangan Tuhan terlalu singkat. Bukan karena telinga Tuhan terlalu berat untuk mendengar. Tetapi segala kejahatanmu lah. Dan segala dosamu. Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya ingatkan, hindari dosa. Buang dosa dalam hidup kita. Karena dosa berpotensi memisahkan kita dari Allah. Kalau menghadapi situasi seperti ini kita terpisah dari Allah. Betapa mengerikannya saudara. Karena virus corona ini tidak kelihatan.
Ini musuh yang tidak kelihatan. Dan dia menyerangnya, saudara, menyerang bagian pernapasan. Orang biar sehat. Kalau sudah terserang bagian pernapasan, tiba-tiba kejang. Tiba-tiba semakut. Saudaraku. Dan kalau sudah begitu tinggal menunggu beberapa waktu, udah meninggal. Mengerikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lengah. Buang dosa. Setan mencuri kita dengan dosa. Dia pisahkan kita dari Allah dengan perbuatan jahat dan dosa. Buang dosa sekali lagi. Dan terima Roh Kudus. Biar kemanapun Anda pergi, Anda penuh dengan Roh Allah. Nah, itu jaminan, saudaraku. Itu menjamin kita, itu penolong. Dia bukannya 1 bulan, 2 bulan bersama kita, tetapi dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Luar biasa. Dan saya percaya, semua orang yang membuka hati, mengizinkan Roh Allah, lalu hidup, dan dia terus penuh dengan Roh Allah, dia akan meraih dan melihat kemenangan demi kemenangan akan dia raih dalam hidup ini. Terpujilah Allah kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan tetap menyertai kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jangan takut, tetap bersuka cita, penuh semangat, dan tetaplah di dalam Roh. Penuh Roh Kudus. Dialah penolong satu-satunya yang dikirim dari sorga. Ini penolong bukan dari dunia. Kalau dari dunia dia terbatas. Tapi penolong ini dikirim dari sorga oleh Bapa untuk menolong kita semua dalam segala kesulitan kita. Dan dia tidak terbatas. Terpujilah Bapa yang sudah memberikan penolong kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah menjamin keselamatan kami. Terpujilah Roh Kudus yang selalu beserta kami sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, biarlah Engkau melawat mereka. Dan Bapa, hamba mohon agar setiap pribadi penuh dengan Roh Allah, dan kami semua akan terus berjalan dalam pimpinan Roh. Maka kami akan melihat kemenangan demi kemenangan akan kami peroleh dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, pimpinlah kami, sertailah kami, dan ajarlah kami untuk hidup berkenan kepada Bapa, membuang dosa dan kejahatan, hidup untuk kebenaran. Bapa, terima kasih, ke dalam perlindungan-Mu hamba menyerahkan seluruh jemaat gereja penyebaran Injil, jemaat Elusai ini, bahkan semua orang percaya yang mendengar firman Allah ini. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Semua yang lemah, semua yang mengalami goncangan iman, semua yang ada dalam kondisi sakit, semua yang ada dalam kelemahan kekurangan, saat ini hamba mohon ya Bapa, tolong mereka semua. Biar kuasa mujizat mengalir atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya juga informasikan dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala sudah sehat, hamba Tuhan Yoel juga sudah sehat. Mungkin mereka akan
beberapa waktu lagi akan pulang. 1 atau 2 hari mereka akan pulang sudah sehat. Tuhan memberkati. Amin. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati setiap hadirat-Mu di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan.
damai sejahtera. Terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat, serta kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memimpin menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai hari ini seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharian, diberkatinya segala usahamu, diberkatinya engkau kemanapun pergi. Tuhan menjauhkan engkau dari segala malapetaka maut, menghindarkan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka sekarang berkat yang berlimpah dari sorga diberikan kepadamu, turun dengan segala kelimpahannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku menerima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana jemaat Tuhan? Saya percaya bahwa ibadah hari ini memberkati kita semua. Untuk informasi yang pertama, yaitu bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat diberikan pada rekening di bawah ini.
Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, dapat diberikan pada rekening di bawah ini. Sekian informasi pada hari ini. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.